mendingan pisah. Ya udah, kalau nggak ada titik temunya itu tadi, berpisah dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman janahku dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman tahu nggak, kalau ngomongin tentang rumah tangga itu seperti ibarat kata kayak drama Korea ya. Tapi masalahnya kalau di drama Korea itu pasti kebanyakan happy ending, teman-teman. Dan cantik banget gitu ya ceritanya tuh, jalan ceritanya tuh baik, bagus, mulus gitu. Sedangkan di realitanya itu nggak kayak gitu, ya nggak sih? Cuma yang harus kita sadari bahwa kita tuh bukan orang Korea dan kita punya pakemnya sendiri. Kalau orang Muslim tentu kita harusnya berpatokan melihat kehidupan rumah tangga Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana Rasul dan para istrinya menjalani kehidupan berumah tangga mereka yang sangat indah di tengah segala keterbatasan. Walaupun sebenarnya Nabi itu mampu ya teman-teman, tapi beliau lebih memilih hidup sangat-sangat sederhana dan bersahaja. Nah teman-teman, kalau ditanya sampai kapan kalian harus bertahan di dalam rumah tangga yang ruwetnya minta ampun, jadi gini, kalau misalnya selama kalian berumah tangga itu mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai belasan tahun, sampai puluhan tahun, kalau misalnya selama proses itu kalian masih bersabar dan masih ada hal-hal baik yang kalian dapatkan, entah ini kita ngomongin adil ya, bisa di suaminya, bisa di istrinya. Kalau misalnya masih kira-kira ada hal-hal baik di dalam rumah tangga kalian, misalnya istrinya walaupun pasangannya jahat gitu, zalim gitu, tapi istri justru makin baik gitu kan, entah dalam beribadahnya, dalam kesehariannya, dalam berpakaiannya atau apapun itu, dan masih yakin sama balasan atau pahala yang akan Allah berikan, maka bertahanlah. Tapi begitu juga sebaliknya ya, di suami seperti itu, misalnya istrinya walaupun zalim, jahat, tapi suaminya tetap banyak kebaikan di situ, makin baik, justru bertahan. Tapi kalau misalnya suami atau pasangan atau istri itu malah makin buruk ya kan, makin pokoknya sama sekali nggak akan menemukan hal baik, berhenti juga nggak apa-apa. Karena kenapa kita mesti berhenti aja, dalam arti ya udah gitu kan, pisah gitu, pisah baik-baik gitu kan. Karena kalau kita bertahan dalam sebuah rumah tangga yang sama sekali bener-bener nih ya, bener-bener antara antara pasangannya itu tuh sama sekali nggak nemukan kebaikan dan justru makin nambah dosa, karena misalnya yang jahat suaminya, istrinya udah baik nih, tapi justru istrinya malah makin jauh dari Allah misalnya, atau karena tidak sabar sama suaminya bersikap buruk ke suami misalnya, seperti itu, dan itu akan melahirkan dosa bagi si istri sendiri, padahal istrinya baik nih, tapi justru malah bersikap nggak baik sama suaminya dan jauh sama Allah. Begitu juga sebaliknya, suaminya udah baik sama istrinya, bersikap baik sama istrinya, tapi istrinya jahat sama dia atau bersikap tidak baik lah seperti itu sama sama suaminya, dan si suami ini justru malah jauh sama Allah. Terus juga suami karena nggak sabar nih sama istri ini, karena saking udah sabar tapi jadi nggak bisa sabar karena kelakuan si istri dan bersikap membalas keburukan si istri dengan hal buruk, itu kan malah akan melahirkan dosa juga. Itu kalau menurut ustadzah tuh ya, yang udah mumpuni gitu, mendingan pisah. Ya udah, kalau nggak ada titik temunya itu tadi, berpisah daripada bersama-sama saling menyakiti, melahirkan dosa terus, lebih baik berpisah tapi baik-baik, teman-teman.